Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon, channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru tentunya ya. Oke. Video ini akan terbahas materi koordinat kartesius materi kelas 8 SMP, yaitu sebuah yang pertama, jarak titik pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, silakan disiapkan alat tulis dan catatan kalian ya, supaya teman-teman juga bisa mencatat hal-hal yang penting atau yang dianggap penting yang terdapat di dalam video ini. Oke, selamat belajar ya. Oke, jadi koordinat kartesius itu berupa sistem ya. Jadi sistem yang terdapat sumbu X dan sumbu Y. Harus teman-teman ketahui bahwa kalau sumbu X itu adalah yang mendatar ya teman-teman ya. Sumbu X itu adalah yang mendatar teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Lah, bagaimana kalau sumbu Y? Nah, kalau sumbu Y itu adalah yang apa? Yang vertikal ya, yang tegak ya kan, yang mendatar. Kalau sumbu Y itu yang tegak. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Bisa dipahami? Oke. Kemudian ini adalah Kak Furkon sudah menyediakan di sini adalah ada 4 titik ya, ada A, B, titik A, kemudian ada titik B, kemudian ada titik C, kemudian ada titik D. Seperti ini teman-teman ya. Bisa diketahui bahwa misalkan kita mau mencari suatu titik atau koordinat suatu titik, itu berarti posisinya ya, posisi titik tersebut itu seperti ini. Nah, misalkan kita mau mencari koordinat ya kan, koordinat dari ini sumbu X dan sumbu Y, berarti nulisnya kayak gini. Koordinat titik itu ditulis X-nya dulu ya teman-teman, X-nya kemudian baru Y-nya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita tuliskan koordinat titik itu ditulis X, Y. Nah, seperti ini lah. Bisa dipahami? Oke, bisa ya? Pasti bisa. Oke. Kemudian misalkan kita mau menentukan, ini ada titik ya teman-teman, titik A sama titik B, ada titik C, ada titik D. Ini kita coba tentukan titik A-nya itu koordinatnya itu berapa sih? Nulisnya berarti jangan kebalik-balik, jangan Y, X, tetapi X, Y. Kita lihat kan lurusannya ya, lurusannya titik A itu apa X-nya? Yang mendatar kan min 4, ya enggak? Kemudian yang vertikal itu 3, sehingga kalau kita menentukan titik A, berarti kita tentukan X, Y-nya, X-nya itu min 4, Y-nya berapa? Y-nya 3. Nah, sehingga kita tuliskan koordinat titik A itu adalah min 4,3. Bisa dipahami? Oke. Kemudian ada titik B. Titik B ini gimana? X-nya berapa? Yuk, X-nya. X-nya kan 5, ya kan, yang mendatar 5, kemudian yang vertikal juga 5. Makanya kita tuliskan sebagai 5,5. Sehingga dapat disimpulkan juga koordinat titik B atau posisinya titik B ini terhadap bidang kartesius itu adalah 5,5. Nah, kayak gini teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian lanjut ke titik C. Nah, titik C ini juga demikian. Teman-teman bisa perhatikan X-nya berapa? Yuk, X-nya yang mendatar 3, yang vertikal min 1, sehingga kita tuliskan 3, min 1. Nah, itu kan. Kemudian titik D, yang mendatar berapa? Yuk, yang mendatar kan min 5. Yang vertikal berapa? Min 6, sehingga kita tuliskan min 5, min 6. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Ini adalah konsep dasar dari koordinat kartesius. Jadi menyatakan posisi ini seperti ini, X, Y. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menentukan jarak ya kan, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita bahas satu-satu ya, kita bakalan bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas tentang jarak suatu titik terhadap sumbu X. Nah, ini Kak Furkon tuliskan jarak titik ke sumbu X. Nah, bagaimana kalau kita menghitung jarak itu selalu positif ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada jawaban jarak yang negatif itu jelas salah, karena suatu jarak itu adalah besaran yang positif. Jadi nggak mungkin negatif jarak itu teman-teman ya. Oke. Nah, kita tuliskan jarak terhadap sumbu X. Nah, ini yang pertama kita tulis jarak terhadap sumbu X itu yang seperti apa sih?
jarak terhadap sumbu X itu kita tinggal lihat Y-nya saja. Teman-teman perhatikan misalkan titik A. Jaraknya titik A ke sumbu X itu kan kita lihat 3 kan, ya kan, sumbu X kan yang bawahnya ini, berarti kan 3. 3 itu apanya? A, berarti kan Y-nya. Sehingga Kak Furqan tuliskan di sini kalau kita ngitung, ya kan, kita menentukan jarak terhadap sumbu X itu kita tinggal lihat Y-nya saja. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi jarak terhadap sumbu X itu lihat Y gitu aja. Lihat Y. Tetapi harus teman-teman perhatikan bahwa jarak itu tidak ada yang negatif. Sehingga kalau misalkan Y-nya negatif tetap dianggap positif. Misalkan Y-nya -5, berarti Y-nya jaraknya itu tetap 5. Nggak mungkin negatif jarak itu teman-teman ya. Perlu digarisbawahi ya teman-teman. Bisa ditambahkan di catatan kalian. Oke. Lah, bagaimana kita coba tentukan nih 4 titik ini. Ada jarak titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Bagaimana kita menghitung jaraknya terhadap sumbu X? Kalau titik A berapa yuk terhadap sumbu X? Itu teman-teman lihat Y-nya. A kan 3, berarti sama dengan 3 satuan itu aja. Oke. Sehingga kita simpulkan bahwa jaraknya titik A terhadap sumbu X itu adalah 3 satuan maksudnya. Oke. Lah bagaimana dengan jaraknya titik B terhadap sumbu X? Ayo, jaraknya titik B. Teman-teman perhatikan, itu kan kodenya 5,5. Jadi Y-nya 5, berarti jaraknya terhadap sumbu X 5. Gitu aja. Udah, gitu aja, gampang ya. Oke. Jadi jaraknya titik B terhadap sumbu X adalah 5. Gampang sekali ya. Oke. Kemudian ayo lanjut. Sekarang kita mau ngitung jaraknya titik C terhadap sumbu X. Ayo, jaraknya titik C terhadap sumbu X bagaimana? Ayo, jaraknya C terhadap sumbu X. Y-nya berapa? -1. Tetapi jarak tidak ada yang negatif kan? Berarti jaraknya adalah 1. Karena Y-nya kan -1, 3,-1 tuh. Berarti kan nggak mungkin negatif jarak itu. Makanya Kak Furqan tuliskan di sini jaraknya titik C terhadap sumbu X adalah 1. Kayak gitu teman-teman ya. Gampang sekali yuk. Iya. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke jaraknya titik D terhadap sumbu X. Di situ kan kodenya titik D itu kan -5, -6. Berarti kan Y-nya -6. Tetapi kan jarak nggak mungkin negatif. Berarti kita tulis di sini jaraknya adalah 6. 6 ya teman-teman ya. Oke, bukan -6 tapi 6 karena Y-nya -6 tuh. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, gampang bukan? Seperti itu. Lah, itu jarak terhadap sumbu X. Lah, kalau kita ngitung jarak terhadap sumbu Y gimana, Kak? Ya sama aja, cuma kebalikannya, ya kan? Ya terhadap sumbu Y, kalau tadi jarak terhadap sumbu X itu kan lihat Y-nya. Kalau jarak terhadap sumbu Y, kita tinggal lihat X-nya. Pokoknya kebalikannya, teman-teman. Itu adalah konsep dasar yang harus teman-teman pahami ya. Oke. Sehingga Kak Furqan tuliskan di sini jarak terhadap sumbu Y. Jarak terhadap sumbu Y. Itu berarti lihat X-nya. Lihat X, lihat koordinat X-nya. Tetapi dengan kesepakatan yang sama ya, ketentuan yang sama. Bahkan kalau negatif ya kan, jarak itu kan nggak mungkin ada negatif, sehingga teman-teman positifkan. Kalau -5 ya 5 gitu ya. Oke. Sekarang kita coba lihat X-nya ya teman-teman. Oke. Jadi sekarang kita coba mencari jaraknya 4 titik ini terhadap sumbu Y itu gimana. Gampang sekali kan. Coba perhatikan, yang pertama adalah titik A. Titik A di sini -4,3. X-nya berapa yuk? X-nya kan -4. Ya, X-nya kan -4. Berarti jaraknya terhadap sumbu Y itu 4, bukan -4 ya. Kita positifkan sendiri. Oke. Kalau titik B gimana? Itu nggak ngaruh kan? Titik B kan koordinatnya 5,5. Sehingga kalau kita ngitung terhadap jarak sumbu X, berarti kan Y-nya 5. Berarti jawabannya 5. Kalau titik B itu 5 teman-teman ya. Oke, lanjut ke titik C. Bagaimana menghitung jaraknya titik C terhadap sumbu Y? Ayo, lihat X-nya. X-nya berapa? 3. Otomatis 3 dia. X-nya 3 kan. Terakhir jarak titik D terhadap sumbu Y. Ayo, titik D. Sumbu Y. Itu kan X-nya -5 kan. X-nya -5. Tetapi kan jarak nggak mungkin negatif ya kan. Pasti positif jarak itu, sehingga nanti jaraknya titik D terhadap sumbu Y itu adalah 5 teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Gampang bukan? Itu saja ya video dari Kak Furqan.
Semoga bermanfaat dan membawa ilmu pengetahuan ya bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.